Hai guys, selamat datang kembali di Korea Cemeneng Channel. Share di sini. Jadi, jadi ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya yang gua bahas sebelum memulai mining ya. Jadi video ini gua dedikasikan khusus untuk unboxing karena lumayan banyak ya paketnya, karena ada 1 2 3 4 5 dan ada beberapa hardware juga yang gue masih punya stoknya. Jadi nanti di akhir video gue akan kumpulin semua jadi satu, hardware apa aja yang kalian perlukan sebelum memulai mining. Jadi ayo gua akan unboxing satu-satu paketnya dan gua akan kasih tahu alasan gua kenapa membeli produk tersebut. Oke, let's go. Ups, senggol. Oke, paket yang pertama. Iya, kalian bisa lihat BTC B250. Ini adalah motherboard. Jadi sebelum itu kan gua ada beli S37 ya, dan menurut gua masih belum tahu comparisonnya itu enakan yang apa. Jadi gua sekarang beli yang B250. Jadi ini gua beli yang 12 slot ya PCI nya. Jadi karena memang ini gua rencana gua mau buat satu mobo itu dedikasi satu GPU. Jadi nanti gua akan buka GPU juga, jadi kalian bisa tahu planning gua tuh apa, project gua tuh apa untuk mobo ini. Jadi ini ada 12 1 2 3 4 5 6. Kayaknya ini ada Molex nya juga. Ini udah termasuk baterai CMOS ya. Ini fungsi Molex di sini 2 karena nanti ini dicolok dari PSU, karena ini untuk menambah daya PCI-nya. Karena kalau ngarepin dari 24 pin aja nggak bakalan kuat. Dan ini adalah soket LGA-nya 1151. Jadi kalian kalau mau build dari scratch begini, pastikan kalian tahu mobo kalian ini soketnya ini LGA-nya apa, 1151 atau 1150, karena beda soket itu beda prosesor. Oke. Nah, ini masih baru ya, masih clean. Dan gua harap mobo ini nggak ada masalah, bisa running di 12 GPU. Oke, next. Oke, ini adalah PSU ya. Gue lagi demen banget PSU ini. Armageddon 600 watt RGB 80 plus gold. Kenapa gue beli ini? Nggak beli yang kayak Corsair gitu. Karena satu, udah pasti murah. Dua, dia 80 plus. Dan ketiga, karena gue ini pakai PSU ini bukan untuk bukan untuk powering GPU ya, tapi hanya untuk motherboard nyala aja. Jadi otomatis ini bisa jadi gua nggak pakai GPU-nya colok ke sini, atau cuma pakai satu GPU aja ke sini. Karena gua benar-benar PSU ini hanya untuk powering motherboard. Karena rencana gua adalah semua motherboard gua powering menggunakan PSU server. Karena PSU server itu lebih dedicated untuk running 7x24. Gua nggak mau ambil resiko yang kayak begini ya. Mau gimana, ini adalah merek yang menurut gua nggak rekomend untuk mining ya. Cuman nggak masalah, kan kita beli tergantung purpose-nya. Dan salah satu kenapa gua beli ini juga karena ini adalah RGB guys. Di S37 juga kan pakai ini satu, cuman RGB nya tiba-tiba mati, nggak tahu kenapa. Cuma oke lah, nggak pusing ya. Kita harus buka ini. Oke, lengkap PSU, power, dan semuanya ini. Dia nggak full modular ya, udah kecolok. Jadi dia kabel-kabelnya ini udah sama satu paket sama hardware-nya ini. Oke, kita next. Ini dia guys, yang paling ditunggu, yang kalian tahu
tadi gue bilang gue akan dedicated 1 GPU untuk di Mobo itu. Jadi gue rencana akan beli 12 GPU khusus untuk Mobo itu. Kenapa gue tetap beli? Karena alasannya adalah kalian bisa lihat ya di video RUN3, gue kasih tahu di situ alasan kenapa gue lanjut beli hardware, dan gue akan beli secara masif nanti. Moga-moga nggak ada halangan ya. Dan gua itu rencana mau isi GPU nya ini mengkoleksi hampir dari semua brand, karena menurut gua kalau gua koleksi brand dalam satu Mobo itu juga akan membantu buat kalian. Jadi misalnya kalian beli brand apa dan kebetulan kita memori sama, kita bisa sama-sama sharing overclock ya. Karena menurut gua kalau cobain beberapa brand dan dapetin beberapa memori ya akan lebih nguntungin ke penonton, dan juga akan nguntungin ke gua karena rasa penasaran gue itu terbayar. Nah, mau gimana, ini adalah hobi yang menghasilkan uang guys. Jadi yes, gua beli 2060 12 GB, dan yang baru datang adalah Gainward. Gua nggak beli power color yang warna hitam sama merah, karena kan udah ada ya di rig 1 lagi. Jadi gua lanjut koleksi brand yang lain. Semoga ini kagak Silicon Note 3. Dan ini Gainward adalah nih Nvidia yang biasanya itu panas. Jadi moga-moga ini nggak Silicon Note 3 deh. Kita buka ya. Wish, cantik ya. Ini sama ya desainnya kayak 1660, cuman kayaknya ada yang beda. Karena gue juga beli yang 1660 supernya itu yang Gainward 2. Apa yang beda? Kayaknya agak lebih tebal ya daripada 1660 super. Dan nggak ada soket atau jatuh covernya ini. Nggak ada covernya. Oke lah. Dan oke, next kita bongkar paket selanjutnya. Oke, kita lanjut bongkar paket terakhir. Oke, jadi out of kamera tadi. Jadi ini harusnya prosesor ya, karena dia tadi kan baru Mobo PSU sama VGA. Waduh, ini packingnya tebal banget, nggak habis ya tadi. Enter komputer, packingnya rapi banget, tebal banget bubble-nya. Mantap. Yang penting customer kan merasa aman ya. Apa ini? Oh, dia kok begini sih. Oke, itu belakangan dulu. Kita coba lihat dulu kotak apa ini. Ini adalah fan cooler ya harusnya. Ya, fan cooler. Ini gue beli ada warnanya nih, yang ada RGB. Ini gimana pakainya? Oh, ini kali ya. Begini. Oh, gini. Coba lihat. Oh, gini. Ada tutorialnya. Belakangan aja. Dan ini, oh dia tuh CPU nya udah termasuk fan-nya. Oke lah, nggak apa-apa, buat serep lumayan guys. Jadi udah dapat prosesornya nih. Kalau buka mesti hati-hati nih, takutnya baret nanti repot. Nggak ada kotak originalnya ya, yang ada tulisan
apa yang ada kotak biru itu, cuman oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini gua nggak berani buka dulu, ini biarin karena udah ada fan-nya di dalam gratis. Dan yang gue beli adalah, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya, G4560. Kenapa gue beli prosesor ini? Karena ini adalah prosesor yang menurut gue terbaik setelah 4400, karena ini ada hyper threading. Jadi ini juga sangat rekomen untuk CPU mining, dan dia juga bisa running di 12 PCI ya. Jadi menurut gue ini adalah CPU yang murah dan bagus, tapi sayangnya nggak terlalu banyak yang up ya, atau influence. Kebanyakan pakai G4400. Cuman is okay, gue akan tetap menggunakan ini karena gue lebih pilih ke kualitas. Oke, jadi ini komponen hardware udah beres. Oke, jadi video unboxing beres. Jadi gue akan sum up hardware apa aja yang harusnya dipakai. Oke, nanti gue akan jejer di sini. Jadi ini adalah hardware yang tersisa, yang gue udah nggak harus beli karena masih ada sisa dari build rig sebelumnya ya. Ini ada SSD 120 GB, ini untuk isi IPOS nya nanti. Dan nanti akan gua jelasin ya, atau gue bikin tutorial di video selanjutnya. Tapi kalau kalian nggak mau pakai ini, kalian bisa pakai flash disk atau pakai hard disk yang 3.5 inch. Cuman gue lebih saranin pakai ini karena ini SSD yang mana akan lebih cepat loadingnya. Dan tentu harus pakai ini Adapter Kit, karena saat flashing nanti OS nya ke dalam SSD karena butuh ini. Ini nanti akan colok ke PC kalian untuk flash menggunakan Balena Etcher ke sana. Dan ini gue juga ada RAM DDR4, dan ini udah gue sesuaiin sama keperluan Mobo ya. Kan Mobonya bisa jalan di 19.200 atau 2.400 mHz patokannya. Ini gue udah ada dari yang sebelumnya, yang karena yang kalian kalau ikutin video ini pasti kalian tahu waktu itu gue ada nambahin RAM teman, ternyata malah nggak bisa pakai RAM ini, dan akhirnya kepake deh RAM-nya. Dan itu aja, kalian harus ada riser gue ini satu, jadi gue mungkin harus beli lagi untuk spare part juga, serep. Dan sekarang kan udah ada keluar yang versi 014, jadi ini versi 10, berarti udah ketinggalan zaman. Nanti selanjutnya gue akan beli dan akan kasih lihat ke kalian, dan juga akan gue bikin reviewnya. Oke, jadi ini udah semua nih ya, udah aman, udah tinggal dicolok pasang. Dan ini gue akan kasih lihat semua ke kalian partnya dalam 3, 2. Jadi ini adalah semua part yang gue butuhkan untuk membuild sebuah mining rig. Dan harusnya nggak ada yang kurang heatsink nanti buat nanti di CPU ya. Dan harusnya oke, udah bisa semua. Jadi gua akan bikin sum up satu kali lagi. Ada riser di sini, ada RAM, hard disk, SSD, adapternya, CPU cooler, PS1X, motherboard, dan VGA. Dan hal yang terpenting menurut gua adalah harga ya di sini. Nah, jujur aja nih, gua akan buka harganya yang gua beli. Ini gua beli 1,5, ini gua beli 500, ini gua beli 130 atau 140 gua lupa. Ini gua beli 920. Ini kemarin itu beli 200 ya, pas 180 gua lupa. Ini gua beli 225 pada 230 lupa. Dan ini beli 100.000. Dan di Genworth ini gua dapat di harga di 6510. Jadi kalau ditotalin semua kurang lebih ini menghabiskan 10 juta ya, 10 atau 10,5 lah, antara 10 atau 11 juta lah, gua nggak terlalu ingat pokoknya angka validnya berapa, cuman di kisaran 10 sampai 11. Jadi dengan modal 10 sampai 15 juta kalian udah bisa running ini. Tinggal kalian tambahin internet dan pastikan listrik kalian cukup, dan tentu aja kalian harus nonton di video sebelumnya yang persiapan apa aja sebelum kalian build ini. Oke. Dan pastikan juga kalau kalian mau beli Mobo ini, kalian tanya ke sellernya garansinya apa, dan pastikan kalian dapat ini
baterai CMOS, karena kalau kalian beli motherboard biasanya itu nggak dikasih baterai CMOS. Daripada nanti kalian udah beli ternyata baterai CMOS-nya nggak ada dan kalian nggak bisa set BIOS. Karena menurut gua set BIOS itu penting, walaupun ini motherboard khusus mining tetap kalian harus cek gitu. Semuanya gua akan bahas dari benar-benar dari nol, dari flashing ini, setup BIOS ini, pasang dan sampai jalan di iFOS. Oke guys, jadi see you in the next video. Stay tune, tonton terus channel ini dan support terus perkembangan channel ini. Oke guys, stay healthy guys, keep mining and keep expanding your farm. Okay, bye bye, see you in next video.